Lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Reload chapter 689. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Luso, Yufuyao, Wenzeifu dan juga Sakura Yaeko tengah berada di perjalanan. Kali ini dia telah sampai di tempat yang mereka pesan, yakni di sebuah hotel yang telah direncanakan oleh Sakura Yaeko. Kali ini Sakura Yaeko bersama dengan Lusu dan juga Yufuyao bersama dengan Wenzeifu pergi untuk menginap semalaman dan ingin mandi di pemandian air panas yang ada di hotel tersebut. Nampaknya hotel ini terlihat sangat asri dan begitu mewah sekali. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya seseorang telah mengantarkan mereka berempat. Ia pun lantas mengantarkan mereka untuk pergi ke kamar mereka dan kemudian memberitahu bahwasanya hotel ini memiliki tempat air panas dan untuk berendam bisa menyenangkan. Hotel mata air panas ini telah dipesan oleh kami, ucapnya mengatakan itu kepada mereka berempat. Sambil berjalan di sini, sang pemandu pun berkata kembali kepada mereka, bagian depan adalah tempat tinggal semua orang dan pemandian air panas berada tepat di belakang tempat tinggal. Silahkan menggunakan dengan sangat bebas. Ucapnya mengatakan itu kepada mereka berempat. Di sini, pemandu tersebut menginformasikan bahwasanya yang depan adalah tempat di mana mereka bisa tidur di sana dan di belakang ada pemandian air panas dan mereka bisa bebas untuk mandi atau beristirahat di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Wenzeifu dan juga Yufuyao pergi ke kamar mereka masing-masing. Tapi di dalam perjalanan di sini nampaknya Wenzeifu pun tidak sabar jika dia ingin mendapatkan ponsel dari Sakura Yaeko. Karena dia saat ini ingin mendapatkan ponsel dari Sakura Yaeko dan merengek-rengek ketika dia dalam perjalanan. Kali ini Sakura Yaeko telah mempersiapkan sesuatu untuk mereka berdua. Dengan tidak sabar di sini Wenzeifu lantas berkata kepada Sakura Yaeko, saya tahu, dibandingkan dengan pemandian air panas. Hei Sakura Yaeko, kamu harus cepat-cepat mengeluarkan ponselmu. Ucap dari Wenzeifu mengatakan itu kepada Sakura Yaeko yang telah berjanji akan memberikan ponsel kepada mereka berdua untuk selfie bersama. Lantas Wenzeifu pun berkata kembali sambil tersenyum, baik dia dan aku harus berada di atas panggung. Ucapnya mengatakan itu. Di sini Yufuyao pun kemudian tersenyum. Lantas dia pun berkata kepada Sakura Yaeko, ya itu yang sebelumnya dan itu sangatlah bagus. Ucapnya mengatakan itu. Di sini nampaknya Sakura Yaeko telah mempersiapkan semua halnya untuk mereka berdua. Jadi di sini yang agak bingung yakni Luso. Luso pun menatap mereka berdua dengan tatapan yang aneh. Luso pun berpikir dalam hati. Melihat kemudian ponsel di dalam mobil, mereka berteriak-teriak meminta ponsel sendiri. Apakah kedua anak ini sangatlah aneh? Ucapnya mengatakan itu sambil melihat mereka berdua yang saat ini telah merindukan ponsel yang dijanjikan oleh Sakura Yaeko. Kali ini nampaknya mereka berdua pun akan mendapatkan ponsel baru dari Sakura Yaeko. Dengan tersenyum di sini Sakura Yaeko kemudian mengeluarkan ponselnya dari cincin yang tersembunyi. Lantas ia pun berkata kepada mereka berdua sambil mengeluarkan ponsel tersebut. Hei janganlah khawatir Pak Wen, saya sudah menyiapkan ponsel untuk kalian berdua. Ucap Sakura Yaeko yang saat ini telah mempersiapkan ponsel untuk mereka berdua. Dan di sini Sakura Yaeko akan memberikannya satu persatu kepada mereka berdua, yakni kepada Wenzeifu dan juga Yufuyao. Karena Lusu sudah punya, jadi di sini dia tidak mendapatkan HP yang baru. Wenzeifu pun tersenyum sangat senang. Dia kemudian membuka kotak yang kemudian di bawahnya atau di dalamnya ada ponsel yang telah dipesan oleh Sakura Yaeko. Lantas di sini Sakura Yaeko pun menjelaskan yang putih ini milik Tuan Wen dan yang kemudian warnanya ungu ini untuk Yufuyao. Ucap dari Sakura Yaeko lantas memberikan ponsel itu kepada mereka berdua. Nampak dari wajah mereka berdua sangat senang ketika kali ini dia mendapatkan ponsel dan bisa untuk selfie setiap hari. Bahkan Wenzeifu akan sangat terhormat ketika dia akan bisa memfoto dirinya sendiri. Tapi di dalam kotak ponsel tersebut nampaknya Sakura Yaeko telah melampirkan foto grup atau foto bersama antara Lusu, Sakura Yaeko, Yufuyao dan juga Wenzeifu. Nampak di sini foto tersebut terlihat sangat riang dan Wenzeifu pun memikirkan sesuatu dengan foto tersebut yang telah diselipkan oleh Sakura Yaeko kepada mereka.
Lantas Wenzefu pun berkata kepada Sakurayeko, apakah ini? Ucapnya mengatakan itu sambil melihat foto yang telah ada di tangan mereka. Lantas Sakurayeko pun menjelaskan sesuatu kepada Wenzefu. Ini adalah foto grup kita sebelumnya. Saya telah memerintahkan seseorang untuk membersihkannya. Setiap orang harus menyimpannya sebagai oleh-oleh. Ucap dari Sakurayeko mengatakan kepada Wenzefu bahwasannya foto itu sudah dicetak dan bisa dipakai sebagai oleh-oleh. Maka dari itu Wenzefu dan juga Yufuyao bisa mendapatkannya dan menyimpannya sebagai barang oleh-oleh dari Sakurayeko atau oleh-oleh ketika mereka berada bersama-sama bermain bersama. Wenzefu pun cukup senang dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Sakurayeko tersebut. Lantas ia pun tersenyum dan berkata kepada Sakurayeko, kau sangat mengagumkan dan punya hati. Ucapnya mengatakan itu kepada Sakurayeko. Nampaknya di sini ia teringat oleh sesuatu yang kemudian terpancar dari foto grup tersebut. Sambil menatap foto tersebut, Wenzefu lantas berkata kepada orang-orang yang telah ada di depannya sambil menatap foto lusuh yang ada di sana. Teknologi fotografi ini sangat menarik. Dan dengan sekali klik, semua kenangan orang tersebut dapat terukir di atas kertas dengan sekali mudah. Ucap dari Wenzefu mengatakan bahwasanya teknologi yang ada di tanah leluhur ini sangatlah menarik dan bisa untuk menyetak sesuatu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh dunia ini. Lantas Wenzefu pun berkata kembali, melihat foto-foto ini atau melihat foto-foto itu mengingatkan saya pada semua yang bisa saya lakukan. Ucap dari Wenzefu mengatakan itu kepada Sakurayeko dan juga semua orang yang ada di sana, yakni Lusu dan juga Yufuyao. Berkat Sakurayeko melampirkan foto tersebut, di sini Wenzefu pun memikirkan sesuatu ketika dia berada di Lusu. Wenzefu pun tertunduk, dia pun berkata kepada Sakurayeko, Lusu dan juga Yufuyao, jika Lusu dulu punya handphone seperti itu, ayo main cepat saja. Ucap dari Wenzefu memikirkan bahwasanya ketika dulu di Lusu sudah memiliki ponsel tersebut atau kecanggihan ponsel tersebut, maka dia akan bisa untuk memotret siapa saja yang ada di Lusu. Ucapnya mengatakan itu. Di sini nampaknya Lusu pun mendengarkan perkataan dari Wenzefu tersebut. Ia pun menoleh kepada Wenzefu dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada dirinya. Ia pun hanya melihat Wenzefu yang saat ini tengah melihat foto grup yang telah ada di tangan kanannya. Dengan sangat kepedean di sini nampaknya Wenzefu kemudian sangat senang. Dia pun ingin berpose dan ingin foto selfie kembali. Lantas ia pun menari-nari dan berkata kepada Lusu, saya dulu ingin terlihat lebih baik tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Ucap dari Wenzefu yang saat ini tengah pede dengan dirinya sendiri. Karena pose yang dia andalkan kali ini, dia akan bisa memfoto dirinya sendiri dan memamerkan sesuatu dari pancaran dirinya. Lusu pun kebingungan ketika melihat Wenzefu sangatlah narsis. Ia pun bingung sebenarnya ingin menonjok Wenzefu. Hahaha, pergi. Ini mati narsis sekali. Saya merasa kasihan dengan Anda. Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Wenzefu. Nampaknya akibat narsisnya Wenzefu, Lusu pun sedikit marah kepada Wenzefu dan dianggapnya kasihan sekali. Karena Wenzefu tidak bisa menikmati foto yang kemudian ada di bumi atau di tanah leluhur ketika dia berada di Lusu. Karena teknologi itu belum ada. Sambil berjalan di sini nampaknya Lusu dan juga Wenzefu kemudian sampai di depan dari kamar hotel mereka berdua. Seketika itu, dia pun masuk dan ingin berganti baju dan ingin melakukan rendaman air panas. Tapi nampaknya di sini Wenzefu kemudian masih memainkan ponselnya. Sambil mencari handuk, di sini Lusu lantas berkata dan mengajak Wenzefu untuk mandi bersama. Hei, setelah hari yang melelahkan, saya berencana untuk mandi dulu. Apakah Anda ingin datang bersama-sama? Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Wenzefu. Tapi kali ini Wenzefu pun masih asik-asik dengan ponsel barunya. Dia pun lantas berkata dan mengatakan bahwasanya dia tidak mau ikut dengan Lusu untuk pergi ke pemandian air panas. Tidak, saya hanya akan melihat dia dan pergi sendiri nanti. Ucap dari Wenzefu mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya ini adalah hal menarik ketika Lusu akan mandi sendiri dan tidak ada pengganggu lagi. Atau Wenzefu telah dialihkan dengan ponsel barunya yang saat ini tengah ada di tangannya.
Seketika itu Lu Su kemudian bersiap untuk pergi ke tempat sana. Tapi nampaknya di sini Wen Zaifu kemudian memetek remote yang ada di sana dan dia pun akan menonton film yang mendebarkan. Tiks. Ketika itu Wen Zaifu pun sebenarnya memikirkan sesuatu apa yang ada di tangannya. Apakah itu seperti sesuatu yang aneh dan tidak terjadi atau tidak ada di Lu Su? Seketika itu di sini Wen Zaifu kemudian memencet tombol power dan kemudian di sini nampaknya adegan film sudah dimulai. Wen Zaifu dan Lu Su pun kaget bagaimana mungkin orang ini kemudian memetek remote tersebut. Dan di sini Lu Su pun sontak kaget dan kemudian ingin merebut kembali dan mematikan apa yang telah Wen Zaifu nyalakan. Apa yang terjadi? Lu Su pun tanda tanya dan ingin segera mematikan. Tapi Wen Zaifu pun kaget ketika yang ada di kamarnya adalah film yang aneh. Tapi di sini filmnya disensor dan Lu Su kemudian mengambil remote itu dan kemudian mematikannya atau memutarnya dengan channel yang lain. Wen Zaifu yang kali itu tengah kaget dia pun berkata kepada Lu Su, "Hei, masih bisa main?" Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Dengan sigap Lu Su pun berkata kepada Wen Zaifu, "Hei, tidak, tempat ini istimewa dan memiliki hal seperti itu." Ucapnya mengatakan itu sambil mematikan televisi yang ada di depan Wen Zaifu dan juga Lu Su. Kali ini karena sesuatu itu tidak boleh ditonton, maka dari itu Lu Su pun langsung mematikan atau memindahkan channel itu ke channel yang lain. Setelah mematikan telepon itu, di sini nampaknya Wen Zaifu kemudian menyindir Lu Su dengan sindiran yang sangat panas. "Hei, mengerti, itu sebabnya Anda datang ke sini ya? Dari tanah leluhur Anda?" tanyanya kepada Lu Su. Ia pun lantas berkata, "Sangat menarik," sambil meledek Lu Su yang saat ini telah menutup matanya dengan handuk yang telah ia ambil dari dalam lemari. Sambil bingung, Lu Su pun lantas berkata kepada Wen Zaifu, "Tidak, lupakan saja, aku tidak bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Aku akan mandi setelah ini." Ucap Lu Su kemudian meninggalkan Wen Zaifu sendirian berada di kamar. Kali ini Lu Su akan berada di rendaman air panas dan dia akan mandi secara sendiri dan tidak ada lagi yang mengganggu dirinya. Tak lama setelah itu, scene diperlihatkan kali ini pemandian air panas sudah ada di depan mata dan Lu Su berada di sana tepat ia berendam dan kemudian menghangatkan dirinya. Tapi di sini nampaknya dia pun sendiri dan di sampingnya telah ada pembatas antara pemisah perempuan dan laki-laki. Di tempat ini atau di hotel ini nampaknya ada dinding pemisah antara perempuan dan laki-laki. Sehingga di sini laki-laki pun bisa mandi dengan cukup leluasa dan perempuan juga mandi dengan cukup leluasa. Sambil memikirkan sesuatu, Lu Su pun sebenarnya bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yu Fuyao dan dia datang ke sini. Ia pun berkata dalam hati, "Jadi bukan mandi campur antara laki-laki dan perempuan. Bagus, biar bisa istirahat dengan tenang." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Nampaknya ia berkata dalam hati bahwasanya ini adalah sangat bagus ketika dia tidak mandi secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, karena itu mungkin sangat berbahaya, atau lebih tepatnya Lu Su bisa kelihatan tenang ketika dia mandi dengan sendiri. Di sini lagi-lagi Lu Su pun memikirkan sesuatu keberadaan yang kemudian sangat mengkhawatirkan ketika Yu Fuyao dan juga Wen Zaifu datang ke bumi. Lu Su pun lantas berkata dalam hati, "Semuanya hari ini seperti perjalanan biasa saja." Ucap Lu Su mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lu Su pun berkata kembali, "Jika Anda mengabaikan kemunculan tiba-tiba Yu Fuyao dan sejumlah besar pemilik budak yang dibunuh olehnya, maka itu adalah sesuatu yang keterlaluan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" Lu Su pun sambil membayangkan apakah itu sesuatu yang direncanakan oleh Yu Fuyao atau Wen Zaifu. Ia pun lantas berkata lagi, "Tapi apa sebenarnya yang Yu Fuyao rencanakan? Apakah dia benar-benar berbahaya seperti yang dikatakan oleh Wen Zaifu? Atau malah sebaliknya yang berbahaya itu adalah Wen Zaifu?" Kali ini Lu Su pun berpikir keras tentang keadaan di mana Kaisar Surga dari Lu Su itu datang kepada dirinya. Lu Su pun membayangkan ketika Wen Zaifu mengatakan bahwasanya Lu Su harus berhati-hati ketika dia bertemu dengan Wen Zaifu, atau lebih tepatnya kepada Yu Fuyao.
Sambil berpikir, lantas Lusu pun berkata, tetapi jika dia benar-benar memiliki rencana untuk saya, dia memiliki banyak kesempatan untuk bergerak ketika dia berada di Luzo, jadi dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Kenapa di sini Yufuyao repot-repot untuk datang ke bumi? Padahal dulu ketika dia di Luzo, dia bisa saja menghabisi Lusu kapan saja. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yufuyao. Bahkan di sini Lusu pun dikejar oleh Yufuyao sampai ke tanah leluhur, sampai ke pemandian air panas. Tak lama setelah itu di sini nampaknya seseorang kemudian turun dari atas sana dan turun ke air hangat tersebut. Lusu pun menyadari ada seseorang yang kemudian turun ke air hangat tersebut. Sontak di sini, bruaks, ada sesuatu yang aneh di samping pagar pembatas. Lusu pun kaget apa yang terjadi. Apakah mereka berdua kemudian datang dan ingin mandi bersama-sama? Sambil memikirkan sesuatu, nampaknya Lusu pun menyadari bahwasanya Yufuyao dan juga Sakurayeko tengah ada di sebelah atau di samping pagar pembatas yang membatasi antara pemandian tersebut. Sambil mendengus, di sini Lusu pun kemudian menyelupkan dirinya ke dalam air. Ia pun berkata dalam hati, seseorang dari departemen wanita di sebelah juga jatuh ke air. Apakah itu Sakurayeko dan juga Yufuyao? Saya tidak tahu apakah mereka datang sendiri atau mereka datang secara bersama-sama. Ucap Lusu mengatakan itu, dia pun memikirkan sesuatu. Apakah di sini Sakurayeko bersama dengan Yufuyao mandi bersama ke pemandian air hangat yang telah Lusu mandi sekarang? Di tempat lain, kali ini Shin diperlihatkan bahwasanya Yufuyao tengah ada di pemandian tersebut. Ia pun sambil berkata kepada Sakurayeko bahwasanya di tempat ini tak lebih bagus dengannya apa yang ada di Luzo. Tingkat kenikmatan ini benar-benar tidak cukup dibandingkan dengan istana Tiandi saya. Ucapnya mengatakan itu kepada Sakurayeko. Nampaknya sesuatu yang ada di bumi ini tak menggambarkan secara keseluruhan yang ada di Luzo atau di tanah atau di tempat kekaisarannya. Maka dari itu di sini dia pun hanya melakukan rendaman air hangat bersama dengan Sakurayeko dan tidak ada sesuatu yang lain. Lantas seseorang pun berkata di sini, hanya saja bentuk pria dan wanita yang hanya dipisahkan oleh tembok ini cukup baru dan memiliki cita rasa yang istimewa. Ucap dari Yufuyao mengatakan bahwasanya pagar pembatas yang ada di depan matanya itu yang membatasi antara perempuan dan laki-laki membuatnya cukup takjub. Di sini Yufuyao pun terus memandangi pagar tersebut. Dia pun sudah menyadari bahwasanya Lusu tengah ada di sana dan kali ini dia akan mengganggu Lusu atau lebih tepatnya ingin mandi bersama Lusu. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu di samping pagar pembatas. Dan di sana sudah ada Yufuyao dan juga Sakurayeko yang saat ini tengah berendam di pemandian air panas. Lantas, Yufuyao pun berkata, tapi saya pribadi lebih suka merobohkan tembok secara langsung. Lebih baik semua orang bersenang-senang secara bersama. Ucapnya mengatakan itu lebih keras. Sontak di sini Lusu pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Yufuyao. Lantas ia pun berkata dalam hati, dia layak menjadi kaisar surga wanita dengan wajah yang tak terhitung jumlahnya. Itu sengit sekali. Ini luar biasa untuk menjadi begitu energik. Ucap Lusu mengatakan itu dalam hati. Ia pun menyadari bahwasanya di sampingnya telah ada Yufuyao dan bisa saja ia merobohkan dinding penghalang yang ada di samping Lusu. Tapi di sini Lusu pun sebenarnya menunggu dengan apa yang dilakukan oleh Sakurayeko dan juga Yufuyao. Tak lama setelah itu, Sakurayeko kemudian menatap Yufuyao. Di sini, nampaknya Sakurayeko juga menikmati pemandian air hangat yang ada di sana. Ia pun lantas berkata, tembok tidak bisa dihancurkan. Bagaimanapun kita harus memperhatikan etiket keadilan, integritas, dan juga rasa malu. Ucapnya mengatakan itu kepada Yufuyao. Nampaknya kali ini Sakurayeko menjelaskan sesuatu, bahwasanya dinding pembatas itu adalah sesuatu yang membatasi antara perempuan dan laki-laki. Dan harus diunggulkan sikap keadilan dan integritas dan rasa malu. Dengan perkataan tersebut, di sini nampaknya Yufuyao kemudian sedikit agak marah dan menatap Sakurayeko. Ia pun mengangkat air dan berkata, kesempatan integritas dan rasa malu.
Ucapnya mengatakan itu kepada Sakura Yaeko yang saat ini tengah bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yu Fuyao. Ia pun takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh Yu Fuyao tersebut. Sambil mengangkat air tersebut, nampaknya Yu Fuyao kemudian menjelaskan sesuatu tentang perbudakan. Seorang pria dapat meninggalkan istrinya yang malang demi kekuasaan, atau semua orang dapat meninggalkan semua orang yang lainnya hanya untuk sesuatu yang lain. Seorang wanita bisa menjadi budak orang lain untuk mencari nafkah, dan lain sebagainya. Kali ini Yu Fuyao menjelaskan sesuatu yang sangat tidak adil bagi dirinya. Ia menjelaskan bahwasanya perempuan dan laki-laki itu mungkin sama saja, dan mereka pun bisa saja dibutakan oleh sesuatu. Lantas, Yu Fuyao pun berkata kembali, pengusaha dapat mengambil resiko dengan membayar semua partai atau rantai untuk mendapatkan keuntungan. Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu lagi kepada Sakura Yaeko. Kali ini Yu Fuyao pun terus mandi di pemandian air hangat tersebut. Sambil mengatakan hal tersebut, ia pun berusaha untuk meyakinkan Sakura Yaeko. Dengan nada yang dingin di sini, Yu Fuyao pun berkata kepada Sakura Yaeko, setiap orang jelas hidup tanpa rasa malu, tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain dengan jujur, mereka tahu etiket kebenaran dan juga rasa malu. Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu kepada Sakura Yaeko. Nampaknya di sini Yu Fuyao pun mengetahui sesuatu yang dinamakan dengan etiket kebenaran, keadilan, rasa malu, dan integritas. Maka dari itu, di sini nampaknya Sakura Yaeko pun tidak menjelaskan sesuatu apapun ketika Yu Fuyao menjelaskan hal tersebut. Di sini, selang beberapa saat kemudian, Sakura Yaeko pun tidak mengatakan sepatah kata pun. 2 menit berlangsung. Lantas ia pun berkata, "Hei Lusukun, bukanlah orang seperti itu." Ucapnya mengatakan itu sambil menjelaskan kepada Yu Fuyao bahwasanya Lusu bukanlah orang yang seperti itu. Maka dari itu tidak bisa dipukul rata antara Lusu dan orang-orang yang lain yang dijelaskan oleh Yu Fuyao tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Yu Fuyao pun berkata kepada Lusu, "Hei Lusu, apakah kamu ingin mandi bersama kami? Lagi pula tidak ada orang lain di toko ini. Mengapa saya tidak merobohkan dinding bambu saja untuk menyelamatkan masalah ini?" Ucap dari Yu Fuyao yang saat ini menggeletak Lusu dan akan menghancurkan dinding yang ada di samping Lusu. Sontak di sini Lusu pun kaget. Apa yang terjadi jika dinding ini telah dirobohkan oleh Yu Fuyao? Bisa saja sesuatu dari dirinya telah hilang, pikir Lusu. Lusu pun panik dan mukanya memerah. Dia pun ketakutan ketika Yu Fuyao mengatakan hal tersebut. Di sini Lusu pun bersiap-siap untuk kabur dari pandangan Yu Fuyao ketika Yu Fuyao berhasil merobohkan dinding tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun berkata kepada Yu Fuyao, "Saya tidak menderita." Ucapnya mengatakan itu, tapi Yu Fuyao kemudian menimpali, "Apa arti dari mulut Guang Gui jika Anda memiliki jenis? Datang dan mandi ke sini." Ucap dari Yu Fuyao kemudian saat ini ingin mandi bersama dengan Lusu dan mengajaknya untuk mandi bersama. Tak lama setelah itu, Yu Fuyao kemudian berdiri dan ingin merobohkan dinding penghalang yang ada di samping Lusu. Ia pun lantas berkata kepada Lusu, "Juga suasananya yang pas sekarang. Bagaimana kalau kita mengungkit hal-hal lama lagi ya?" Ucapnya mengatakan itu. Lantas ia pun berkata lagi, "Jika Anda mengikuti saya kembali ke istana, saya akan memberi hormat kepada Anda. Semuanya hanya untuk kamu." Ucapnya yang saat ini tengah membual kepada Lusu. Ia mengatakan bahwasanya dia akan mengajak Lusu ketika Lusu mau bersama dengan dirinya. Maka Yu Fuyao akan memberikan segalanya atau memberikan rasa hormatnya kepada Lusu. Sontak di sini Sakura Yaeko pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Yu Fuyao tersebut. Lusu pun bingung, lantas ia pun berkata, "Terlalu memalukan bagi para tetua untuk memberikan kepala orang lain secara langsung." Ucapnya mengatakan itu. Sontak di sini Yu Fuyao pun kaget. Dan dia pun berkata lagi kepada Lusu, "Oh, itu artinya." Ucapnya mengatakan itu sambil memberikan kode kepada Lusu bahwasanya dinding penghalang akan segera dihancurkan oleh Yu Fuyao. Selang beberapa saat kemudian Yu Fuyao pun berkata lagi, "Lalu aku akan memberimu posisi kaisar surga sebagaimana kalau aku menjadi selir. Atau bagaimana kalau aku menjadi selir dan kamu menjadi kaisar surga? Selir apa yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada saya?" Ucap dari Yu Fuyao yang saat ini tengah menggoda Lusu. Nampaknya ketika Yu Fuyao berhasil
mengundang Luso ke Luso kembali. Di sini Luso akan dijadikan kaisar surga dan Yu Fuyao akan menjadi selir sesuai dengan apa yang dimau oleh Luso. Ucapnya mengatakan itu. Sontak di sini Luso pun kaget dan berkata kepada Yu Fuyao dan membuat dirinya sedikit marah. Hai, apakah engkau mendesak? Apakah engkau mendesak? Ucapnya mengatakan itu kepada Yu Fuyao. Sontak di sini Yu Fuyao pun sedikit marah dan saat ini emosi negatif pun muncul dari Yu Fuyao plus 666. Karena perbuatan Luso, kali ini Yu Fuyao ingin menghajar Luso, tapi apa boleh buat, di sini ada dinding menghalang. Selang beberapa saat kemudian, di sini dinding penghalang itu telah dirobohkan oleh Yu Fuyao dan terjadi ledakan di sana. Bras, bras. Luso pun kaget, dia pun kemudian berlari sambil memegangi handuknya. Dia pun berkata, saya mengandalkanmu, aku akan kabur dari sini. Ucapnya mengatakan itu, Luso kemudian beranjak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan dia akan kabur dan tidak akan mandi bersama dengan Yu Fuyao. Seketika itu, kali ini dinding itu telah dirobohkan oleh Yu Fuyao dan Luso berhasil untuk kabur meninggalkan Yu Fuyao dengan berlari terbirit-birit. Sontak di sini Yu Fuyao pun tertawa terbahak-bahak ketika berhasil menghancurkan dinding penghalang yang ada di sana dan mengetahui kali ini Luso telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Lantas Yu Fuyao pun berkata, ini kabur, hei sungguh pengecut. Ucapnya mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya Luso dianggap pengecut karena dia berhasil kabur ataukah terlebih dahulu sebelum dia mandi secara bersama-sama. Selang beberapa saat kemudian, Yu Fuyao kemudian berbalik arah dan menatap Sakurayeko. Dia pun kemudian menoleh ke arah Sakurayeko dan berkata, hei, apakah kamu tidak akan marah jika aku menggodanya seperti ini? Ucapnya mengatakan itu kepada Sakurayeko. Tampaknya di sini Sakurayeko pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun hanya berdam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Yu Fuyao. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Sakurayeko lantas berkata kepada Yu Fuyao, dia menyadari kali ini dia tidak bersama dengan Luso atau Luso bukan sepenuhnya miliknya. Lantas dia pun berkata kepada Yu Fuyao, dia bukan milikku, setidaknya tidak sekarang. Ucap dari Sakurayeko yang saat ini mengatakan bahwasanya Luso bukan miliknya, tapi itu bukan sekarang, andai saja itu nanti. Ucap dari Sakurayeko yang saat ini tengah pede jika suatu saat akan mendapatkan hati Luso. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini nampaknya Yu Fuyao pun kebingungan dan sedikit ambigu dengan apa yang dikatakan oleh Sakurayeko. Berarti di sini Sakurayeko pun ingin mendapatkan Luso juga. Tak lama setelah itu di sini seseorang pun lantas berkata, hei, dapatkan apa yang kamu inginkan. Ucap dari Sakurayeko mengatakan itu kepada Yu Fuyao, karena Yu Fuyao kali ini sesuatu yang diinginkan pasti akan didapatkan. Lantas Yu Fuyao pun mempertegas kembali dengan perkataan yang dikatakan oleh Sakurayeko. Tak sabar menunggu, benar-benar tidak sabar. Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu kepada Sakurayeko yang ada di samping dirinya. Tak lama setelah itu, nampaknya bunga sakura pun berguguran. Dan malam pun telah tiba dan kali ini bunga-bunga itu kemudian jatuh ke arah sana. Tapi di sini Sakurayeko pun lantas berkata kepada Yu Fuyao, hei, mengapa memaksanya? Ucapnya mengatakan itu dan mengatakan tidak perlu memaksa untuk mendapatkan Luso. Lantas ia pun berkata lagi, jika ada sesuatu di dunia ini yang ditakdirkan untuk tidak Anda miliki, bukankah itu sangat menyusahkan? Ucap dari Sakurayeko mengatakan itu kepada Yu Fuyao. Nampaknya di sini Sakurayeko ingin menjelaskan bahwasanya tidak perlu untuk bisa mendapatkan semuanya yang kemudian tidak ditakdirkan untuk dirinya. Tapi di sini Yu Fuyao pun menjelaskan sesuatu kepada Sakurayeko bahwasanya tidak ada yang bisa tidak dia dapatkan. Dengan nada yang sangat garang, di sini Yu Fuyao kemudian menatap Sakurayeko dan berkata, apa yang Anda khawatirkan? Apa yang tidak bisa saya dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Ucap dari Yu Fuyao yang saat ini menghancurkan bunga sakura yang kemudian jatuh dari sana.
Cus bas dengan kekuatannya sekali sentuh. Kali ini bunga yang berguguran tersebut pun dapat sekali dihancurkan oleh Yu Fuyao. 2 menit kemudian di sini Yu Fuyao kemudian duduk di samping Sakurayeko. Dan Sakurayeko berkata kepada Yu Fuyao, "Hei, Anda salah," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Sakurayeko kemudian menjelaskan sesuatu. Mencintai seseorang harus bisa membuat orang merasa hangat. Ini bukan untuk membuktikan bahwa pihak lain mencintai diri mereka sendiri. Ucapnya mengatakan itu kepada Yu Fuyao. Nampaknya di sini sesuatu yang tidak dapat dia dapatkan, maka tidak harus mengejarnya sampai jauh atau mengorbankan sesuatu untuk dirinya. Sakurayeko kemudian menjelaskan kembali, alih-alih memegang erat sampai yang lain mati. Lebih baik menjaga cinta sebagai domba. Lihat apa yang telah diperbuat, ucap dari Sakurayeko yang saat ini menjelaskan bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Maka dari itu dia pun tidak bisa memaksanya begitu saja. Sakurayeko lantas berkata, ini adalah sikap yang harus Anda miliki terhadap hal-hal yang indah. Pria korup tidak pantas mendapatkan cinta dalam hidupnya. Ucap dari Yu Fuyao yang menjelaskan hal tersebut setelah Sakurayeko menceritakan sesuatu itu kepada dirinya. Yu Fuyao menjelaskan bahwasanya laki-laki yang korup tidak pantas mendapatkan cinta dalam hidupnya, maka dari itu tidak harus dikorbankan. Di sini Sakurayeko pun menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan di sini mereka pun terus berendam dan bermain bersama-sama. Di sini ia pun bersantai-santai bersama dan berdua. Kali ini Lusu tengah pergi dan tembok penghalang sudah dihancurkan oleh Yu Fuyao. Dan di sini nampaknya mereka pun terus berendam hingga hari mulai larut malam. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.